Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali. Baik, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi masih dalam seri pembelajaran mengenai fungsi inverse, dan untuk materi saat ini saya akan jelaskan yaitu mengenai fungsi eksponensial dan turunannya. Ya, baik. Jadi teman-teman, saat ini kita akan bahas mengenai fungsi eksponensial dan turunannya seperti apa. Nah, jadi bentuk umum dari fungsi eksponensial itu ini bentuknya yaitu fx sama dengan a pangkat x, di mana a ini adalah suatu konstanta ya, teman-teman. Jadi dan nilainya positif. Kemudian x itu variabelnya ya. Jadi fungsi eksponensial sekarang x-nya itu jadi pangkatnya ya. Jadi contoh misalnya kalau kita dapati fungsi y sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini adalah contoh dari fungsi eksponensial. Ini bentuk umumnya. Nah, kemudian di sini jika x-nya sama dengan n, maka a pangkat n itu sama dengan a kali a kali a, kemudian sebanyak n kali. Jadi kalau a pangkat n itu a kali a kali a itu sebanyak n kali. Misalnya a pangkat 2, misalnya 2 pangkat, contoh misalnya 2 pangkat 2, berarti ini adalah 2 dikali 2 karena n-nya itu sama dengan 2 ya. Maka di sini 2 dikali dengan 2 ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau untuk x-nya sama dengan 0, maka a pangkat 0 itu sama dengan 1. Dan kalau misalnya x-nya sama dengan negatif n, maka a pangkat negatif n itu juga sama dengan 1 per a pangkat n. Kemudian kalau x-nya sama dengan p per q, maka a pangkat p per q itu juga sama dengan akar dari q, akar q dari a pangkat p. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah bentuk umum fungsi eksponensial. Kemudian ini contoh-contoh kalau misalnya pangkatnya seperti apa. Dan nah, kemudian di sini kita lihat ini grafik dari fungsi eksponensial ya. Nah, kalau di sini dari grafik ini bisa kita kelompokkan a-nya itu. Nah, di sini teman-teman, jika a-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil, jadi untuk yang pertama a-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Jadi yang ini ya, untuk a lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, contoh 1 per 2 pangkat x. Jadi a-nya ini itu lebih besar dari 0 tapi dia lebih kecil dari 1, atau 1 per 4 pangkat x. Nah, kalau misalnya a-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, seperti contoh 2 ini, maka kita lihat grafiknya itu adalah, kurvanya itu adalah menurun ya teman-teman. Nah, di sini kurvanya itu menurun. Jadi kurvanya itu menurun. Nah, kalau a-nya sama dengan 1, maka kurvanya tetap. Nah, di sini kita lihat kalau a-nya sama dengan 1 yang ini, maka kurvanya itu tetap, jadi datar, tetap seperti ini. Nah, kemudian kalau a-nya lebih besar dari 1, maka kurvanya itu akan mengalami peningkatan atau meningkat. Nah, contoh ini untuk a yang lebih besar dari 1, 10 pangkat x, kemudian ini 4, ini 2, dan ini contoh 1,5. Kita lihat ini kurvanya ya seperti ini ya. Jadi semakin meningkat. Kalau dia kurang dari 1, ini semakin menurun. Sementara kalau lebih besar dari 1, dia semakin meningkat. Nah, ini gambaran grafik dari fungsi eksponensial ya, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Kemudian nah, jadi di sini untuk fungsi eksponensial itu sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Saya rasa juga mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi kalau a pangkat x tambah y itu sebenarnya sama dengan a pangkat x dikali dengan a pangkat y ya. Kalau misalnya a pangkat x dalam kurung dikali dengan pangkat y, itu juga sebenarnya sama dengan a pangkat x dikali dengan y. Jadi pangkatnya kita kalikan ya. Nah, kalau misalnya a pangkat x kurang y, itu juga sebenarnya sama dengan a pangkat x dibagi dengan a pangkat y. Nah, kemudian kalau a kali b dipangkatkan x, itu sebenarnya sama dengan a pangkat x dikali dengan b pangkat x ya.
Ya, jadi ini sifat-sifat dasar dari fungsi eksponensial. Saya rasa cukup mudah dipahami dan kita lanjut saja. Nah, sekarang untuk turunan fungsi eksponensial. Jadi untuk turunan dari A pangkat X, jadi d dx dari A pangkat X, itu turunannya adalah A pangkat X dikali dengan ln A. Ya, jadi misalnya contoh turunan dari, jadi kalau misalnya kita ingin cari d dx dari 2 pangkat X, itu sama dengan 2 pangkat X dikali dengan ln 2 ya. Jadi ini dikali dengan ln 2 ya. Jadi ln ini kita baca ln. Jadi dx dari 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat X dikali dengan ln 2. Sama dengan rumusnya yang ini teman-teman. Nah kemudian untuk d dx dari E pangkat X itu sama dengan E pangkat X. Jadi turunannya sama. Nah dengan fungsinya. Nah di sini teman-teman E itu apa? Jadi E itu adalah bilangan khusus yang juga kita sebut sebagai bilangan Euler ya. Nilainya itu, jadi E itu nilainya sekitar 2,718 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi nilainya ini E itu 2,718, kemudian panjang ya belakangnya ini. Nah, biasa juga sering dibulatkan 2,72. Nah, E ini kita sebut sebagai bilangan Euler, atau karena kita membahas fungsi eksponensial ya bisa saja sih kita sebut sebagai katakanlah bilangan eksponensial. Jadi turunannya kalau E pangkat X itu sama dengan E pangkat X juga. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini sekalian saja kita bahas dengan integral. Karena kita sudah bahas turunan, ya tidak masalah ya kalau kita bahas integral. Jadi untuk integral dari A pangkat X dx itu sama dengan A pangkat X dibagi dengan ln A plus C. Kemudian kalau untuk integral E pangkat X dx itu sama dengan E pangkat X tambah C. Nah, di sini kita lihat jadi bilangan Euler ini atau bilangan eksponensial ini khusus ya teman-teman. Jadi baik turunannya maupun integralnya hasilnya adalah bilangan fungsinya yang sama. Jadi turunan E pangkat X itu adalah E pangkat X, turunan dari atau integral dari E pangkat X juga E pangkat X. Ya, kira-kira seperti itu untuk fungsi eksponensial ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan supaya lebih jelas kita lanjut ke contoh soal. Ya, jadi kita ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, jadi kita tentukan turunan dari d dx, jadi turunan dari 10 pangkat X kuadrat. Nah, ini turunan dari 10 pangkat X kuadrat itu sama dengan berapa ya teman-teman? Nah, kalau di rumus kita tahu turunan dari A pangkat X, jadi d dx dari A pangkat X tadi sama dengan A pangkat X ln A ya. Nah, kalau ini rumusnya A pangkat X, maka turunannya seperti ini. Tapi di soal ini teman-teman, pangkatnya itu bukan X, tapi X kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan ini, tentu saja kalau teman-teman masih ingat, bagi yang belum menonton video saya tentang menyelesaikan turunan dengan cara aturan rantai, silakan ditonton. Jadi, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan aturan rantai. Jadi, kalau ini kita misalkan, misalkan U itu sama dengan misalkan U itu adalah X kuadrat ya, X kuadrat. Maka du dx-nya, du dx itu sama dengan 2x. Jadi turunan dari X kuadrat itu adalah 2x. Kemudian kita dapatkan bahwa Y sama dengan, jadi kalau misalnya ini fungsinya, berarti Y akan jadi 10 pangkat U ya. Karena X kuadrat tadi kita sudah misalkan dengan U. Jadi Y sama dengan 10 pangkat U. Maka dy du, turunan Y itu terhadap U sama dengan, nah ini cocok dengan rumus yang ini ya. Jadi A pangkat X itu sama dengan, bisa saja di sini A pangkat U itu sama. Jadi kita tinggal substitusi, berarti dy du itu adalah 10 pangkat U ln 10 ya. Maka atau bisa saya tuliskan 10 pangkat U-nya berarti 10 pangkat X kuadrat ln 10. Maka dy dx-nya dengan menggunakan aturan rantai, jadi turunan dari
10 pangkat X kuadrat itu dy dx-nya sama dengan dy du dikali dengan du dx ya. Atau kita dapatkan sama dengan, jadi dy du-nya adalah 10 pangkat X kuadrat ln 10 itu kita kalikan dengan du dx. Du dx-nya adalah 2x. Atau ini bisa juga saya tuliskan menjadi 2 ln 10 dikali dengan X 10 pangkat X kuadrat. Ya, bisa juga saya tuliskan seperti itu. Jadi tinggal diatur jawabannya. Nah, jadi turunan dari 10 pangkat X kuadrat itu sama dengan 2 ln 10 dikali dengan X 10 pangkat X kuadrat. Jadi 2 ln 10 kali X kali 10 pangkat X kuadrat. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, kita akan menentukan misalnya jadi d dx dari e pangkat 4x kali sin 5x. Ya, maka ini jadi tentukanlah turunan dari e pangkat 4x kali sin pangkat 5x. Nah, kemudian teman-teman di sini ingat, jadi untuk menyelesaikan ini, maka kalau kita harus lihat di sini kita bisa bagi e pangkat 4x itu bisa kita tuliskan sebagai fx. Jadi fx itu sama dengan e pangkat 4x. Kemudian sin 5x itu bisa saya tuliskan menjadi gx. Jadi ini sin, saya misalkan gx itu adalah sin 5x. Nah, sehingga fungsi ini sebenarnya adalah juga fx dikali dengan gx. Nah, untuk turunan fx dikali dengan gx itu saya sudah bahas di video saya tentang turunan. Jadi dy dx-nya itu rumusnya adalah gx dikali dengan d dx dari fx, kemudian ditambah dengan fx dikali d dx dari gx ya. Jadi untuk turunan fungsi fx kali gx itu adalah ini ya rumusnya. Ya, jadi gx dikali dengan turunan fx ditambah fx dikali dengan turunan gx ya. Jadi ini langsung saja kita selesaikan. dy dx-nya sama dengan berarti gx di sini saya tuliskan sin 5x kita kalikan dengan turunan dari e pangkat 4x. Nah, jadi turunan dari e pangkat x itu adalah e pangkat x sesuai dengan rumus. Tapi ini bukan e pangkat x, tapi pangkatnya 4x. Maka ini kita gunakan aturan rantai untuk menyelesaikan ya teman-teman. Tapi di sini saya sudah tidak akan jabarkan, saya langsung saja. Untuk turunan dari e pangkat 4x itu adalah dengan aturan rantai. Kita dapatkan jawabannya yaitu 4 kali e pangkat 4x. Jadi silakan teman-teman coba dengan aturan rantai. Untuk turunan dari e pangkat 4x itu adalah 4 dikali e pangkat 4x. Kemudian kita tambah dengan fx-nya berarti e pangkat 4x dikali dengan turunan dari sin 5x. Nah, kalau turunan dari sin x itu adalah cos x. Tapi ini turunan dari sin 5x. Sama, ini juga kita akan gunakan aturan rantai. Dan dengan menggunakan aturan rantai itu kita peroleh turunannya adalah 5 cos 5x. Jadi silakan teman-teman coba. Maka ini jawabannya bisa saya tuliskan seperti ini ya teman-teman. Jadi 4 e pangkat 4x sin 5x ditambah dengan di sini bisa saya tuliskan 5 e pangkat 4x cos 5x. Atau juga bisa saya tuliskan e pangkat 4x dikali dengan 4 sin 5x ditambah dengan 5 cos 5x. Ya, jadi turunan dari e pangkat 4x sin 5x itu adalah ini ya teman-teman. Ini adalah hasil turunannya. Jadi e pangkat 4x dikali dengan di dalam kurung 4 sin 5x ditambah 5 cos 5x. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kita lanjut saja. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Saya rasa ini cukup mudah untuk dipahami. Kita ke contoh soal yang ketiga. Jadi untuk contoh soal yang ketiga kita akan menentukan integral dari
batas bawahnya 0, batas atasnya 5. Jadi ini integral tentu ya teman-teman. 2x dx ya. Nah, integralnya ini berapa? Nah, kita tahu tadi kita sudah bahas rumus dari integral a pangkat x itu sama a pangkat x dx ya. A pangkat x dx itu sama dengan a pangkat x per ln a plus c. Nah, ini untuk integral tak tentu ya. Karena ini integral tentu, jadi kita tidak perlu tambahkan dengan c. Maka kita pakai rumus yang ini, kita peroleh berarti integral dari 2x dx itu sama dengan 2x 2 pangkat x. Maaf, integral dari 2 pangkat x maksud saya ya teman-teman. Jadi 2 pangkat x per ln 2. Kemudian batas bawahnya 0, batas atasnya 5 ya. Jadi sama dengan ini bisa saya tuliskan 2 pangkat 5 per ln 2 dikurang dengan 2 pangkat 0 per ln 2. Maka ini sama dengan, jadi 2 pangkat 5 itu adalah 32 per ln 2 dikurang dengan 2 pangkat 0 itu adalah 1 ya. 2 pangkat 0 berarti 1 per ln 2. Atau jawabannya kita peroleh 31 per ln 2. Ya, jadi integral dari batas bawahnya 0, batas atasnya 5 dari 2 pangkat x dx itu adalah sama dengan 31 per ln 2. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan kita lanjut saja ke contoh soal yang terakhir. Ini contoh soal yang keempat. Kita akan menentukan integral dari x kuadrat e pangkat x pangkat 3 dx. Ya, jadi tentukanlah integral dari x kuadrat dikali dengan e pangkat x pangkat 3 dx. Nah, untuk menyelesaikan integral ini, mudah-mudahan teman-teman masih ingat, kita akan menggunakan aturan substitusi ya. Jadi untuk menyelesaikan integral ini kita akan menggunakan aturan substitusi. Jadi integral ini bisa saya tuliskan juga bentuknya menjadi integral e pangkat x pangkat 3 kemudian x kuadrat dx. Nah, di sini kita misalkan u itu adalah x pangkat 3. Maka du-nya sama dengan langsung saja 3x kuadrat dx ya. Atau saya bisa tuliskan 1/3 du itu sama dengan x pangkat 2 dx ya. Jadi nanti ini kita substitusi di integralnya. Sekarang integralnya itu akan menjadi, berarti ini jadi integral e pangkat u. Karena u itu x pangkat 3, saya ganti dengan ini jadi integral e pangkat u. Sementara x kuadrat dx yang ini saya ganti dengan 1/3 du. Ya, kira-kira seperti itu. Atau sama dengan 1/3 integral e pangkat u du. Nah, sama dengan 1/3 kali, nah kita tahu integral e pangkat x dx itu sama dengan e pangkat x plus c. Nah, ini sama juga ya, cuman x-nya kita ganti dengan u. Berarti ini jadi 1/3 kali e pangkat u plus c. Ya, atau sama dengan 1/3 e pangkat u itu adalah x pangkat 3 plus c. Ya, integral dari x kuadrat dikali e pangkat x pangkat 3 dx itu adalah 1/3 e pangkat x pangkat 3 plus c. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman untuk fungsi eksponensial dan turunannya beserta dengan contoh soal yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat. Dan untuk saat ini sampai di sini dulu video saya. Sampai kita berjumpa di video saya yang akan datang. Terima kasih.